Siar Muse, seputar isu permuseuman. Halo Sobat Muse, kembali lagi di Siar Muse, seputar isu permuseuman. Ya, di episode kali ini kita akan sedikit membahas yang berbeda. Untuk tema utamanya adalah magang di Museum UGM bersama bintang tamu kita yang masih muda-muda. Mari saya perkenalkan dulu untuk yang pertama, silakan. Halo Sobat Muse, perkenalkan saya Arik Sehul Muiz, bisa dipanggil Arik. Saya mahasiswa Arkeologi UGM Angkatan 2018. Halo Sobat Muse, saya Aulia Bagus Putro. Saya mahasiswa magang di sini. Kampus asal saya dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sana saya mengambil jurusan sastra Inggris. Ya, jadi kalian tahu Museum UGM dari mana? Dari Mas Bagus dulu aja. Kalau saya mengetahui Museum UGM itu dari kerabat saya yang pernah bekerja di Universitas Gadjah Mada. Kemudian beliau merekomendasikan saya untuk meng-apply magang di Museum UGM ini. Seperti itu. Kalau kamu gimana? Terus kalau saya itu dari dosen arkeo ya, Bu Mahirta. Dulu saya mengikuti mata kuliah pengantar konservasi dasar museum. Nah itu saya diajak untuk berkeliling di Museum UGM. Nah itu pertama kali saya datang ke Museum UGM. Padahal dulu sewaktu ke kampus itu lewat terus tadi nggak pernah masuk ke museum. Oke. Nah itu. Magang sendiri tuh kalian inisiatif untuk magang atau itu mata kuliah apa istilahnya? Nggak wajib atau gimana? Magangnya sendiri, kalian kenapa pengen magang dulu? Kalau dari saya itu sebenarnya mata kuliah magang itu tidak wajib untuk diambil di kampus saya, tetapi saya memang berkeinginan untuk magang buat mengisi waktu luang saya sambil mengerjakan skripsi, seperti itu. Kalau kamu? Kalau saya itu hampir sama sih, soalnya mata kuliah magang ini sebenarnya tidak wajib juga. Namun kalau dari angkatan 2018 ini kan sudah termasuk di ujung jurang ya, harus lulus. Ya. Tapi kami nggak punya kemampuan apapun, nggak punya spesialisasi apapun, gara-gara pandemi COVID di pertengahan 2020. Makanya di awal tahun 2021 saya memutuskan untuk mengambil magang. Itu. Berarti selama COVID kamu malah memilih untuk magang? Ya. Oh, baiklah. Terus kamu tadi bilang sambil ngerjain skripsi, sambil magang terus. Ya. Skripsi kamu ada hubungannya sama museum nggak? Kalau dibilang ada hubungannya atau tidak itu sebenarnya full tidak ada hubungannya dengan apa yang saya lakukan di museum ini. Itu seperti itu. Kalau Arik gimana? Terus saya sih mungkin berhubungan dekat malah ya. Ya. Soalnya antara museum dengan arkeologi memang sangat berkaitan erat. Makanya saya di sini untuk memperdalam ilmu tentang permuseuman. Makanya saya mencoba magang di Museum UGM. Gitu. Nah, kamu magang tuh periode kapan? Saya kan tadi dari 2021, itu sampai kapan? Saya magang itu cuma 1 bulan. Ya. Jadi kemungkinan kalau dihitung-hitung 6 SKS-an mungkin. Jadi selama 1 bulan penuh dari kebetulan 1 tahun ini genap di bulan November itu sih. Berarti kamu alumni magang Museum UGM ya bisa dibilang? Bisa dibilang seperti itu. Nah, kalau Bagus kan masih magang nih ya. Terus habis itu, kamu kan tadi bilang skripsimu sama sekali nggak ada hubungannya. Alasanmu tertarik magang di bidang permuseuman itu apa? Nah, saya magang di sini itu kan juga membawa proyek apa yang saya lakukan di museum ini itu kedepannya seperti apa. Saya itu tertarik untuk mengadakan pameran virtual. Jadi koleksi-koleksi di museum ini akan dipamerkan secara virtual agar semua orang itu bisa tahu. Walaupun orang-orang tersebut itu tidak datang ke museum ini, seperti itu. Terus ketika kalian magang, itu kalian ngapain aja sih? Dari kamu dulu, Rik. Ya, selama saya magang di Museum UGM, saya awalnya itu observasi, kemudian melihat koleksi-koleksi yang ada di Museum UGM. Nah, kemudian saya
membuat sebuah maskot dari koleksi tersebut. Ini contoh salah satunya. Ada 4 maskot, yaitu Muse Squad, ada Radio Pak Sarjito, ini nama maskotnya Rudy, kemudian Tungku Hemat Energi, Joni dan Tripicon, si Koni dan si Rocket, Rocket PRMI. Tuh. Itu kenapa Mas Arik akhirnya memilih untuk membuat maskot ketika magang? Dan muncul nama-nama itu tuh dari mana, Mas? Awal untuk memikirkan bahwa museum perlu adanya sebuah maskot karena saya pernah melihat bahwa di suatu klub sepak bola itu ataupun olahraga lainnya, cabang olahraga lainnya itu mereka pasti memiliki satu ikonik sendiri yaitu maskot. Makanya kalau di organisasi pun bisa, kenapa di museum tidak bisa? Seperti itu. Makanya saya membuat sebuah maskot. Oke, yang itu akhirnya jadi istilahnya brand kita ya? Iya, betul sekali. Itu mungkin bisa Sobat Muse lihat, di sebelah situ ada kaos, di sebelah sini ada kaos. Itu tuh sebenarnya hasil karya Mas Arik ini. Betul. Alumni magang Museum UGM. Nah, terus tadi Mas Bagus. Ya. Kan Mas Bagus bilang nih, lagi menggarap pameran virtual. Mungkin kalau men-spill, apa istilahnya, tema utamanya kan nanti jadi nggak seru nih. Tapi gimana supaya Sobat Muse itu bisa lihat pameran virtual dari rumah punya Mas Bagus besok? Itu gimana kira-kira? Nah, ceritanya seperti ini. Kita flashback sebentar dari cerita saya. Waktu awal-awal tahun 2021 itu di tempat saya, di universitas saya itu mengadakan sebuah festival bulan karya. Nah, yang dimana itu ada seleksi karya-karya dari mahasiswa-mahasiswa tersebut, dari mahasiswa UIN maupun dari luar UIN bisa mengikuti ajang seleksi tersebut. Kemudian setelah diseleksi karya-karya tersebut, maka karya tersebut itu akan dipamerkan di suatu pameran virtual atau exhibition virtual seperti itu. Nah, ada namanya yaitu ArtStep. ArtStep itu bisa diakses melalui Google Chrome atau web browser melalui PC, laptop, smartphone, Android, iOS juga bisa. Nah, seperti itu. Nanti di pameran virtual saya akan mengupload atau memamerkan koleksi-koleksi dari Museum UGM itu tidak semuanya, tetapi berdasarkan tema yang saya ambil nantinya, saya hanya mengambil 12 koleksi lukisan. Nah, 12 koleksi lukisan itu akan menjelaskan secara singkat bagaimana perjuangan mahasiswa UGM pada saat itu untuk mempertahankan kemerdekaannya. Seperti itu. Itu kenapa Mas Bagus itu tertarik awalnya untuk apa ya istilahnya, memilih untuk membuat pameran virtual? Kan tadi dari pernah mengikuti pameran yang juga berbasis virtual. Tapi dari semua itu kan Mas Bagus sendiri kan apa istilahnya, basicnya tuh dari sastra Inggris nih. Kenapa akhirnya memutuskan, oke lah aku bikin pameran virtual. Terus habis itu kira-kira kapan Mas selesainya? Nah, untuk pengerjaan proyek tersebut, awalnya dilakukan observasi. Jelas, kita melakukan observasi tentang lukisan-lukisan tersebut di Museum UGM. Kemudian kita menata atau mendesain tata ruang di virtual exhibition tersebut itu seperti apa. Nah, kemudian kapan selesainya? Sebenarnya secara spesifik saya tidak mau untuk memberitahukan secara spesifik kapan selesai karena itu masih dalam proses pengerjaan. Nah, jadi gini, kita kan sudah hampir di ujung acara ya. Dari Mas Arik dulu nih. Oke. Karena Mas Arik alumni dari magang Museum UGM. Itu dulu waktu magang terasa dapat apa, Mas? Apa yang Mas Arik rasakan ketika magang dan dapat apa dari magang di sini selama 1 bulan?
ketika saya magang di Museum UGM, saya mendapatkan banyak benefit. Salah satunya, saya mendapatkan mentor yang sangat bagus menurut saya, yaitu Mbak Inas. Beliau dari divisi Humas dan Media Museum UGM. Saya awalnya kacau banget untuk membuat suatu proyek di Museum UGM. Awalnya kacau, nggak tahu mau bikin apa. Nah, kemudian ketika saya udah berdiskusi dengan Mbak Inas, apa ya sebaiknya yang bisa diterapkan di Museum UGM. Nah, kemudian akhirnya udah lama berdiskusi, saya menemukan bahwa oh ternyata maskot bisa diterapkan di Museum UGM nih. Oke, akhirnya saya mencobalah bikin maskot dari koleksi Museum UGM yang telah diseleksi terlebih dahulu, seperti itu sih. Kemudian benefit yang lainnya, mungkin dari sisi diri saya sendiri sih ya. Saya di sini akhirnya dapat topik skripsi sih untuk membuat skripsi, dan objeknya pun mudah di sini di Museum UGM, seperti itu. Ya, sebelum saya ke Bagus, sebenarnya ada fun fact nih. Jadi ketika saya pertama kali lihat dia tuh bahkan berangkat lebih pagi dari staff, lihat dari luar jendela. Ya, itu serajin itulah Mas Arik dulu. Ya, dulu itu memang baru tahu sih kalau Museum UGM itu buka jam 9. Saya datangnya itu jam 8 gitu. Dan nggak tahu juga kalau Mas Iwa itu staff di sini loh. saya kira antusias dia. Saya kira tukang kebun ya Mas. Oh gitu. Ya, jadi gitu sahabat Muse. Tadi cerita dari dua mahasiswa kita yang pernah magang dan juga yang masih magang. Makanya sobat Muse, kalau pengen ikut seru-seruan kayak mereka, magang di Museum UGM. Kita akan selalu menerima magang untuk semua jurusan, semua universitas, kapanpun selama ada suratnya. Ya, sebelum saya tutup, seperti biasa, kita ada salam sahabat museum. Oke. Ya teman-teman, kita mulai. Salam sahabat museum. Museum di hatiku. Bye-bye, jangan lupa like, subscribe, dan juga follow Instagram kami. Sampai jumpa di Siar Muse berikutnya.